Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Al-Quran Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusalli ala ahadim minhum mata abada. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 84. Allah menyampaikan betapa beratnya hukuman bagi orang munafik. Orang yang beragama Islam tapi jauh dari aturan Islam dan menyimpang, melemahkan syariat Islam, memusuhi umat Islam, menghancurkan Islam dari dalam. Sampai Allah menyampaikan kepada Nabi, kalau dia meninggal, biarkan orang lain yang menyolati, nggak usah kamu yang jadi imam. Dan tidak perlu juga, kalau tidak darurat, nggak usah ikut ke kuburannya. Karena orang-orang munafik itu telah meninggal sebelum dia meninggal. Hidup tapi tidak berfungsi untuk membantu sesama umat Islam. Yang ada kafaru billah wa rasulih, dia kufur kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengakui dan tidak mau melaksanakan anjuran dari Allah dan Rasulnya, wa matu, dan kalau toh mati belum bertaubat, mereka namanya mati dalam keadaan fasiqun. Ada yang menyampaikan ayat ini berhubungan dengan tokoh munafik dulu, yaitu ada orang di Madinah yang tadinya dia tidak Islam, lalu dia mau masuk Islam, tapi memang dari awal tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Namanya, tapi ayat ini sebenarnya umum. Al-Quran itu umum untuk siapa saja yang mengikuti cara hidup, gaya hidup, dan cara berpikirnya orang-orang munafik. Dan mereka selalu menyalahkan setiap tindakan dan dakwah dari Nabi, dan selalu mendukung dan membenarkan pengaruh-pengaruh dari orang kafir, baik itu kafir Quraisy maupun dari orang Yahudi Madinah. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, Ubay itu nama ayahnya, Salul itu nama ibunya. Katanya seperti itu. Ismuhu Abdullah wa Ubay ismu abihi wa Salul ismu ummihi. Wa kana ra'isul Khajraj. Awalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh kelompok Khazraj. Dia tidak mengakui Nabi sebagai Nabi dan selalu dengki kepada Nabi karena dia punya keinginan bahwa pemimpin itu yang berhak memimpin dia. Tapi ketika bukan dia, maka dia selalu menyalahkan apa yang dicontohkan oleh Nabi.
Wa kana lahu waladum muslim saleh. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak. Anaknya ini adalah anak yang sangat soleh. Namanya Abdullah juga. Jadi anaknya baik, orang tuanya kurang baik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Qad da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyusalliya alaihi wa sa'alahu ay yukaffinahu fi qamisihi. Di akhir hayatnya, karena bapaknya meninggal, maka anak ini, Abdullah ini memohon kepada Nabi agar Nabi berkenan menyolati dan memohon agar Nabi memberikan sebagian bajunya, dalam hal ini komisnya, untuk dijadikan kain kafan. Berarti berjahit dong. Sebenarnya kain kafan itu boleh berjahit, boleh tidak. Hanya saja yang diharapkan adalah yang tidak mewah, tidak berharga. Karena dipakai untuk orang yang meninggal. Barang yang berharga, yang mahal, itu lebih pantas dipakai orang yang masih hidup. Fa'ala wa yurwa annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kulli ma fima fa'ala bi Abdullah ibn Ubay faqala sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, ketika Nabi memberikan komisnya, maka Nabi menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Sepertinya kenapa Nabi mendukung, membantu terhadap pemulasaran kalau tidak keliru ya, perawatan jenazah sampai pengkafanan segala macam. Nabi menghargai. Lalu Nabi menyampaikan di tempat tertentu, di waktu tertentu, agar masyarakat tidak bingung, sahabat tidak bingung. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa ma yughni anhu qamisi. Mohon maaf wahai sahabat, bajuku itu, gamisku itu tidak akan pernah bermanfaat kepada siapapun kalau dia tidak hidup dalam keadaan muslim, mukmin, dan meninggal dalam keadaan mukmin. Kalau dia hidup kurang baik, meninggal kurang baik, meskipun bajuku semua dipakaikan untuk kain kafan, nggak ada gunanya. Kira-kira begitu. Jadi yang ada gunanya itu kalau dia sendiri waktu hidupnya orang menjadi orang yang baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka sedikit itu bisa dibantu dengan berbagai hal, seperti dibantu dengan doanya sama umat Islam, dengan sholat jenazah itu kan doa sholat jenazah itu. Wa qamisi wa sholati, bahkan sholatku itu nggak ada gunanya. Kenapa aku sepertinya mau nyolatin? Untung oleh Allah diingatkan, bukan Nabi tidak paham, tapi untuk sebagai kepastian bahwa Nabi biar yang lain saja kalau mau nyolatin, dan untuk menunjukkan betapa berat dosanya orang munafik itu. Dan aku diberitahu oleh Allah bahwa andai saja aku nyolatin, itu nggak ada gunanya. Sholat Nabi, doa Nabi aja nggak ada gunanya untuk orang munafik. Itu maksudnya. Jadi luar biasa dosa dan azab bagi orang munafik dunia akhirat. Lalu untuk apa Nabi tadinya ingin menyolati, bahkan memberikan gamisnya untuk sebagai kain kafannya? Qamisi wa salati minallah, ma yughni anhu qamisi wa salati minallah, wallahi in kuntu arju ay yuslima bihi alfum min qaumihi. Saya berharap para pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul itu terketuk hatinya bahwa Islam dan umat Islam, kita dan para sahabat itu tidak ada perasaan benci, dendam. Yang aku tidak suka adalah perbuatannya. Jadi umat Islam itu tidak ada dendam dan kebencian sesama umat Islam, sesama anak bangsa. Lalu dengan kelembutan Nabi ini, Nabi berbuat begitu karena musuhnya itu, musuh Allah dan musuh Rasul, musuh umat Islam itu dalam keadaan lemah, bahkan meninggal. Buat apa kita bertindak keras, dendam kepada orang yang sudah mati? Nggak ada gunanya. Bertindak dendam, lalu menghukum orang yang sudah lemah. Tidak mungkin berbahaya dan membahayakan umat Islam.
Lebih baik orang yang masih ada ini disadarkan, dilembutkan hati, didoakan, diberikan contoh yang baik. Mudah-mudahan atas izin Allah hati mereka terketuk untuk menerima Islam dan kebenaran dan berpindah haluan dari contoh-contoh Abdullah bin Ubay bin Salul berpindah kepada yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yurwa annahu aslama alfum min qaumihi lima rawahu yatabarraku bi qamisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar saja. Begitu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, meninggal, dihadapin oleh Nabi dengan kesantunannya, maka kaumnya atau rakyatnya menjadi sadar dan terketuk. Akhirnya berbondong-bondong para munafikin ini masuk Islam dan bertaubat. Inilah kejelian Al-Quran, As-Sunnah, Allah dan Rasulnya. Kita bertindak tegas pada situasi dan kondisi yang tegas. Kita bertindak lemah lembut pada waktu dibutuhkan untuk lembut. Kembali lagi, di Fatihah itu ada Rahman dan Rahim. Di sisi yang lain ada Maliki Yaumiddin. Ada juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi di sisi yang lain ada Ghairil Maghdubi alaihim waladdallin. Cerita seperti ini diantaranya ada di dalam tafsir As-Sawi, yaitu berada di juz yang kedua, halaman 162 di sebelah kanan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.